Di sebuah desa tua di tepi Sungai Kapuas, terdapat sebuah mitos yang ditakuti turun-temurun. Sebuah kisah tentang tenun silema petak. Kain tenun yang konon dibuat dengan darah dan roh anak sungai yang mati tenggelam. Kain itu tidak boleh disentuh apalagi dipakai, karena dipercaya menyimpan kutukan mematikan. Namun, mitos itu mulai goyah ketika seorang pemuda bernama Leman menemukan sebuah gulungan kain tua hanyut di tepi sungai pada malam bulan gelap. Awalnya ia mengira itu hanya kain biasa, tetapi motifnya membuat bulu kuduk berdiri. Pola-pola merah seperti darah segar seakan bergerak mengikuti cahaya bulan. Orang-orang desa berteriak ketika Leman membawa kain itu pulang. Mereka berkata ia baru saja membawa pulang anak sungai yang terperangkap di dalamnya. Namun Leman keras kepala, ia tidak percaya tahayul, ia hanya melihatnya sebagai peninggalan kuno yang bisa dijual mahal ke kolektor. Malam itu Leman meletakkan kain di dalam rumah. Tapi menjelang tengah malam, suara tangisan anak kecil terdengar samar dari dalam gulungan kain. Kain itu bergerak sendiri, perlahan terbuka, dan tampak noda merah yang semakin melebar seperti baru saja diteteskan darah. Leman terbangun, tubuhnya menggigil, ia melihat sosok kecil seperti anak perempuan berambut basah duduk di sudut ruangan dengan mata putih melotot. Hantu itu berbisik, "Balikan aku ke sungai, sebelum semuanya ikut tenggelam." Leman berlari ketakutan, tetapi pintu rumah terkunci dari luar tanpa ada yang menutupnya. Lampu minyak padam sendiri, hanya tersisa cahaya bulan yang masuk dari celah dinding. Di luar rumah terdengar suara air sungai beriak keras, padahal letaknya cukup jauh. Malam itu ia terjebak bersama kain kutukan dan roh anak sungai yang menuntut balas. Keesokan harinya, desa geger. Leman ditemukan pingsan di tepi sungai, dengan tubuh penuh lumpur dan bekas cakar di dada. Kain itu hilang, entah kemana hanyut. Tapi semenjak hari itu, setiap malam terdengar suara anak-anak bernyanyi dari arah sungai, padahal sudah lama tak ada yang berani mandi atau bermain di sana. Orang-orang desa yakin kutukan tenun silema petak telah kembali, dan siap menelan siapa saja yang berani melawan larangan leluhur. Seorang dukun desa, Mak Ganda, akhirnya dipanggil untuk menghentikan teror kain tenun. Ia mengatakan kain itu bukan sekadar barang kuno, melainkan media guna-guna kuno dari zaman perang suku. Ketika anak-anak musuh ditenggelamkan lalu roh mereka ditenun ke dalam kain sebagai tumbal. Setiap kali kain itu muncul kembali, berarti ada perjanjian lama yang menuntut korban baru. Malam purnama, Mak Ganda memimpin ritual di pinggir sungai. Warga berkerumun dengan wajah ketakutan. Mereka mendengar suara-suara seperti puluhan anak kecil menangis di dalam air. Dari permukaan sungai, kain hitam merah itu muncul perlahan, basah dan berlumut, tapi tetap terlihat utuh. Orang-orang mundur, hanya Mak Ganda yang berani mendekat. Ia membaca mantra, namun tiba-tiba kain itu melayang sendiri, melilit leher seorang pemuda desa hingga hampir mati tercekik. Teriakan histeris mengguncang seluruh desa. Beberapa orang mencoba menolong, tapi setiap kali mereka menyentuh kain itu, tangan mereka ikut melepuh seperti terbakar. Darah mengalir ke tanah, lalu merembes masuk ke sungai. Hantu anak sungai bermunculan dari dalam air, puluhan wajah pucat, tubuh kecil, mata putih tanpa bola mata. Mereka meraih orang-orang dengan tangan penuh lumpur. Mak Ganda berteriak agar semua orang tidak melawan. Ia menaburkan darah ayam hitam ke sungai, mencoba menenangkan roh-roh itu. Namun, roh anak-anak justru berteriak lebih keras, "Kami bukan binatang kurban, kami anak manusia yang dipaksa jadi tenun guna-guna." Suasana kacau, banyak warga berlarian, sebagian jatuh ke sungai dan tidak pernah muncul lagi. Akhirnya, Mak Ganda melakukan hal nekat. Ia melompat ke sungai, memeluk kain itu, dan membaca mantra terakhir untuk mengunci roh anak-anak. Cahaya menyilaukan muncul, suara jeritan berhenti, dan air sungai kembali tenang. Namun, tubuh Mak Ganda tak pernah ditemukan. Orang-orang percaya ia ikut ditelan oleh tenun silema petak, menjadi bagian dari tenunan kutukan itu. Sampai sekarang, setiap kali ada orang asing mandi di sungai itu, suara anak kecil akan terdengar memanggil, "Tolong kami, jangan biarkan kami jadi tenun lagi." Setelah kematian Mak Ganda, warga desa merasa lega sesaat,
Mereka yakin kutukan sudah berakhir. Tapi malam ketiga setelah ritual itu, kain tenun Silema Petak kembali ditemukan, basah kuyup, tergeletak di depan pintu rumah Leman. Warga gemetar, bertanya-tanya kenapa kain itu kembali padanya. Leman yang masih trauma justru semakin linglung. Ia merasa kain itu memang memanggil-manggilnya. Sejak saat itu Leman sering mendengar bisikan di kepalanya, suara anak-anak yang menangis meminta tolong. Namun di antara tangisan itu, ada satu suara berbeda, lebih dekat, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Saat ia bercermin, wajahnya berubah menjadi sosok anak kecil berambut basah, matanya melotot putih. Ia sadar, bukan hanya kain itu yang terkutuk, tetapi juga darahnya sendiri. Seorang nenek tua bernama Inah akhirnya mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan. Ia mengatakan bahwa leluhur Leman adalah salah satu dari suku yang menciptakan tenun Silema Petak. Darah Leman adalah bagian dari perjanjian lama. Setiap keturunan lelaki akan selalu dipanggil kembali untuk menjaga kain kutukan itu agar tidak hilang. Artinya, Leman tidak bisa lari, ia sendiri adalah penerus kutukan. Leman menolak kenyataan itu, ia mencoba membakar kainnya di tepi sungai. Tetapi saat api menyentuh kain, justru puluhan wajah anak muncul di permukaan sungai, menjerit dengan suara memekakkan telinga. Api padam dengan sendirinya, dan kain itu tetap utuh, bahkan semakin merah menyala seperti baru saja dijahit dengan darah segar. Malam berikutnya, kain itu terbang sendiri di dalam rumah Leman, melilit tubuh ibunya hingga pingsan. Leman berteriak, mencoba menolong, namun semakin ia menarik, semakin dalam kain itu menembus kulit ibunya. Dari kain terdengar bisikan, darah ibumu bagian dari tenunan, hanya kau yang bisa menggantikannya. Leman terduduk, tubuhnya gemetar, ia sadar kutukan itu meminta tumbal dari keluarganya sendiri. Hantu-hantu anak sungai kembali muncul, kali ini bukan hanya merintih, tetapi menuntut. Mereka berkata, kalau kau tidak mau menggantikan, maka semua darah keluargamu akan kami ambil. Leman menjerit, mencoba kabur, tapi bayangan tangannya sendiri berubah jadi serat kain merah yang menjerat tubuhnya. Ia mulai terhisap perlahan ke dalam gulungan tenun. Di detik terakhir, tubuh Leman benar-benar lenyap, kain itu jatuh diam di lantai. Saat warga desa berlari masuk, mereka melihat motif baru di tenunan itu. Wajah Leman dengan mata melotot dan mulut berteriak. Ibunya pingsan, sementara orang-orang hanya bisa berdoa, karena mereka tahu kutukan itu kini sempurna kembali. Keesokan harinya, kain itu sudah tidak ada di rumah Leman. Orang-orang menemukannya terapung di sungai, terbawa arus menuju hulu. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi, mereka hanya melihat dengan ngeri ketika kain itu perlahan tenggelam ke dalam air hitam, meninggalkan riak-riak darah. Sejak malam itu, suara tangisan anak-anak semakin jelas terdengar, seakan seluruh sungai kini menjadi tenunan hidup yang menyimpan arwah tak berdosa.